مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، صلوات الله عليه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، صلوات الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-faqih lima ulik wal khatim lima sabagha nashiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Perkenalkan, saya Fudil Habibah dengan NIM 1903487 dari program studi pendidikan masyarakat FIP UPI angkatan 2019, bermaksud untuk menyampaikan resume buku yang berkaitan dengan salah satu tema pada seminar pendidikan agama Islam, yaitu Islam dan Pendidikan. Adapun buku yang akan saya resume adalah buku ini, buku konsep pendidikan dalam Islam. Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat. Yang pertama, mengenai identitas buku. Buku yang akan saya bahas pada kali ini yaitu buku dengan judul Konsep Pendidikan dalam Islam, dengan penulis yaitu Profesor Said Muhammad Al-Naqib Al-Atas, penerbit oleh Mizan, dan jumlah halaman sebanyak 95 halaman yang sudah termasuk ke dalam daftar isi dan kata pengantar. Yang pertama, saya akan sedikit membahas mengenai biografi dari penulis buku ini, yaitu Profesor Said Muhammad Al-Naqib Al-Atas, yang merupakan salah satu zuriyah Rasulullah atau keturunan Rasulullah dengan marga Al-Atas, dan merupakan seorang cendekiawan filsuf muslim asal Malaysia. Beliau merupakan salah satu cendekiawan muslim yang berperan penting di dalam dunia pendidikan. Profesor Naqib juga merupakan seorang guru besar di Universiti Malaya, Malaysia, dan aktif menulis berbagai judul buku yang berkaitan dengan pendidikan dan Islam. Untuk kali ini saya akan membahas resume dari salah satu buku yang ditulis oleh beliau. Selanjutnya akan dibahas resume daripada buku ini. Pertama, bagian catatan pengarang. Pada bagian ini menjadi latar belakang penulisan buku ini, di mana buku ini merupakan komentar atas kandungan makalah penulis sebelumnya yang berjudul Pemikiran-pemikiran awal mengenai sifat ilmu pengetahuan serta definisi dan tujuan-tujuan pendidikan yang disajikan pada konferensi dunia tentang pendidikan Islam pertama yang diadakan di Mekah pada 31 Maret sampai 8 April tahun 1977. Pada dasarnya, buku ini adalah buku definisi yang berhubungan dengan unsur-unsur esensial dalam konsep pendidikan dan proses kependidikan menurut Islam. Pada kesimpulan makalah tersebut, penulis menyatakan bahwa unsur-unsur esensial dalam sistem pendidikan Islam didasarkan atas beberapa konsep pokok tertentu, yaitu konsep agama atau din, konsep manusia atau insan, konsep ilmu atau ilm dan ma'rifah, konsep kebijakan atau hikmah, konsep keadilan atau adil, konsep amal atau amal sebagai adab, dan konsep universitas atau kuliah jamiah. Bagian kedua adalah bagian inti dari buku ini dengan judul Konsep Pendidikan dalam Islam.
Tujuan pembahasan penulis mendefinisikan pendidikan sebagaimana dipaparkan dalam konteks Islam dan merumuskan bentuk sistem pendidikan berdasarkan itu, karena sifat pendidikan dan bentuknya sebenarnya belum didasari dan pada umumnya belum diketahui oleh para muslim di seluruh dunia. Subjudul pada bagian inti isi buku ini yang pertama ada sifat ilmiah bahasa Arab, berbicara tentang metodologi dan penerapan secara tepat simbol-simbol linguistik. Pertimbangan kita yang pertama adalah memahami sifat ilmiah bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam dan dasar-dasar Islam serta alat untuk memproyeksikan visi misi, hakikat dan kebenaran. Struktur ilmiah bahasa Arab telah cukup terbukti oleh kenyataan bahwa ia adalah bahasa yang dipergunakan untuk mewahyukan Quran suci. Subjudul yang kedua ada medan semantik dalam konteks Islam. Medan pengertian tempat diuraikannya struktur konseptual yang disimbolkan dengan sebuah kata atau istilah sentral, inilah yang biasa kita sebut sebagai medan semantik, dengan bidang-bidang lain sedemikian rupa sehingga struktur konseptual bawaannya saling berkaitan dengan struktur-struktur seperti itu sebagaimana diproyeksikan dalam kata-kata Islami yang diatur oleh pandangan dunia Quran dan dicerminkan di dalam hadis dan sunnah. Yang dimaksud kosakata Islami bukanlah semua kosakata bahasa Arab yang diatur dengan urutan abjad sebagaimana dalam sebuah kamus, tetapi hal itu lebih dimaksudkan untuk mengartikan seluruh istilah-istilah bahasa Arab yang saling berkaitan dalam suatu pola yang bermakna yang memproyeksikan suatu pandangan dunia yang khas Quran. Nah, dewasa ini kaum muslimin dan bahasa Arab bersama-sama dengan bahasa Islam lainnya dipaksa untuk menghadapi ujian yang sama atau bahkan lebih intensif dan lebih besar dibandingkan masa lampau, di mana kebingungan semantik akibat kesalahan penerapan konsep-konsep kunci dalam kosakata Islam akan mempengaruhi persepsi kita tentang pandangan-pandangan Islam. Konsep pendidikan adalah satu di antara konsep-konsep kunci dalam kosakata Islam, di mana sekarang ini istilah pendidikan tersebut disebut dengan istilah tarbiyah. Ada 3 unsur yang membentuk pendidikan, yaitu proses, kandungan, dan penerima. Unsur pertama yang membentuk pendidikan yaitu kandungan dan bukan proses. Sementara hakikat yang mendasari pendefinisian manusia adalah substansi ruhaniyah ini yang ketika seseorang diisyaratkan ketika berkata aku. Nah, unsur pendidikan pada jenis kandungan disebut sebagai sesuatu, di mana harus ada sesuatu dalam pendidikan. Karena pada kenyataannya dalam pendidikan ini menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai ilmu. Ada banyak definisi yang menjelaskan tentang ilmu, tetapi yang relevan di sini yaitu definisi epistemologis yang dimana mengingat pentingnya memahami segala sesuatu yang dilibatkan dan disyiratkan dalam konteks epistemologi Islam, di mana orang-orang muslim sepakat bahwa ilmu itu datang dari Allah SWT. Oleh karena itu semua pengetahuan datang dari Allah dan ditafsirkan oleh jiwa lewat fakultas-fakultas spiritual dan fisiknya. Maka definisi yang tepat untuk ilmu pengetahuan adalah kedatangan atau husnul, ya. Tujuan mencari pengetahuan di dalam Islam ialah menghasilkan manusia yang baik dan bukan seperti dalam peradaban barat, serta menjadi warga negara yang baik. Adab melibatkan tindakan untuk mendisiplinkan pikiran dan jiwa, di mana hal ini berarti pencapaian kualitas-kualitas dan sifat-sifat yang baik oleh pikiran, penyelenggaraan tindakan-tindakan yang betul, penyelamatan diri dari kehilangan kehormatan. Ini adalah tujuan dari mencari pengetahuan di dalam Islam. Subjudul yang ketiga adalah masalah dan pemecahannya terkait istilah tarbiyah tadi di dalam pengertian aslinya dan dalam penerapan dan pemahamannya oleh orang Islam pada masa-masa yang lebih dini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan pendidikan maupun proses pendidikan, di mana dilema masyarakat akan pendidikan akhir-akhir ini yaitu berupa yang pertama kebingungan dan kesalahan dalam pengetahuan yang pada
gilirannya menciptakan kondisi. Kedua, hilangnya adab di dalam umat Islam. Dan ketiga, bangkitnya pemimpin-pemimpin yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan yang absah dalam umat Islam, serta tidak memiliki standar-standar moral, intelektual, dan spiritual. Nah, solusi untuk mengatasi masalah-masalah pada bidang pendidikan di atas diperlukan sebuah proses pendidikan yang dibarengi oleh adab, di mana adab dalam proses pendidikan ini akan membentuk manusia sebagai penuntut ilmu yang menjadi pribadi lebih baik, terarah, dan dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang buruk. Itulah pentingnya penanaman nilai-nilai adab pada bidang pendidikan. Pembahasan terakhir pada subjudul terakhir yaitu bentuk sistem pendidikan dalam Islam. Perwujudan paling tinggi dari sistem pendidikan adalah universitas, di mana universitas Islam mencerminkan Nabi. Dalam hal ini, pengetahuan dan tindakan itu harus lebih benar dan fungsinya adalah untuk menghasilkan manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, yang mutunya sedekat mungkin dengan akhlak Nabi, dengan kapasitas dan potensi yang dibawanya untuk menghasilkan laki-laki dan perempuan yang beradab. Skema sepintas tentang manusia, ilmu, dan universitas. Manusia terdiri dari jiwa dan wujud batiniah dan jasad. Pengetahuan terdiri dari ilmu berian Allah dan ilmu capaian. Dan ketiga, universitas terdiri dari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Untuk ilmu-ilmu agama terdiri dari ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah atau ilmu hadis, ilmu Asyariah, ilmu teologi, metafisika Islam, dan ilmu-ilmu linguistik. Sementara untuk ilmu-ilmu rasional terdiri dari ilmu-ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial, ilmu alam, ilmu terapan, dan ilmu teknologi. Terakhir, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Untuk kelebihan, yang pertama, buku ini memiliki pembahasan yang detail dan lengkap di dalamnya, disertai referensi yang jelas dan detail juga, dimana ketika ada pembahasan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Arab, penulis akan menjelaskan arti dari satu kata dalam bahasa Arab itu secara terperinci dengan menggunakan kaidah keilmuan bahasa Arab. Yang kedua, jumlah halaman tidak terlalu banyak, menjadikan kelebihan tersendiri untuk menarik minat pembaca yang tidak suka membaca buku yang ukurannya tebal. Dan yang ketiga, ukuran buku ringan dan mudah dibawa, serta cara penulisan mulai dari pemilihan font, ukuran font, dan format penulisan lainnya cukup bagus dan terbaca. Sementara untuk kekurangannya, yang pertama, buku ini hanya berfokus pada satu bab yang menjelaskan yang penjelasannya pada bab-subbab lainnya. Jadi antar subbab itu tidak ada jeda dan saling menyatu dalam lembar halaman yang sama. Yang kedua, setiap subbab ukuran font yang digunakan itu kurang besar dan tebal sehingga kurang jelas gitu bagi para pembaca kalau sekiranya mereka mencari secara terburu-buru. Jadi harus diberikan sticky notes atau penghalang penanda kertas sampai mana kita membaca atau kita ingin mencari tahu subbab-subbab yang ada di buku tersebut. Dan yang ketiga, jenis kertas yang digunakan termasuk kategori kertas yang cukup tipis dan mudah sobek. Alhamdulillah, penyampaian resume mulai dari identitas buku, rangkuman isi buku, dan juga kelebihan serta kekurangan daripada buku karya Profesor Said Muhammad Al-Naqib Al-Atas ini sudah tersampaikan semuanya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh para penonton YouTube sekalian dan juga dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau sekiranya ada salah kata serta banyak kekurangan di dalam penyampaian video resume buku kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni uhibbu Muhammadan wallahu khairun shahidan. Ya Rabbi salli ala al-mada abadan alayhi mujaddada. Habibi Muhammad ya ajmal hidiyah. Inta al-ghali alayya ya jadd al-hasani. Allahumma salli ala
عليه وسلم.